Rasul sallallahu alaihi wasallam punya khususiyah. Beliau walaupun tidur tetap sadar. Kalau kita tidur, kesadaran kita hilang. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa keistimewaan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh para nabi ketika mereka tertidur tetap dalam keadaan sadar. Makanya dalam satu riwayat disebutkan di dalam kitab hadis, Nabi bangun dari tidurnya sholat tanpa berwudu. Sholat tanpa berwudu. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya, "Ya Rasulullah, kau tidak wudu?" Karena pemahamannya tidur membatalkan wudu. Nabi bersabda, "Ainaya tanamani walakin qalbi la yanam." Dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk apa? Al-khasais, keistimewaan. Kalau kita mengkaji Al-Quran, banyak mukjizat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad paling banyak, melebihi seluruh mukjizat para nabi dan rasul. Kalau gabung dikalkulasi dengan jumlah mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka mukjizat Rasulullah lebih banyak. Sehingga para ulama coba mengkalkulasi, menghitung. Itu mukjizat Nabi Muhammad ada 3.000 mukjizat. 3.000. Nabi Musa mukjizatnya menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan mukjizatnya Nabi Musa itu hanya 16. Mukjizatnya Nabi Muhammad 3.000. Maka kalau kita belajar tafsir, baca kitab tafsir, kita lihat dalam Al-Quran banyak mukjizat. Dan ini menarik. Ini menarik. Kita mulai dari Nabi Ibrahim, mukjizat yang Allah rekam di dalam Al-Quran. Apa itu? Api jadi dingin. Itu mukjizat. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam api. Api tidak bisa membakar, justru berubah sifatnya kontradiktif menjadi dingin. Itu mukjizat. Hal yang di luar hukum alam. Yang kedua mukjizatnya Nabi Musa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 ayat. Makna ayat di sini mukjizat. Disebutkan dalam Al-Quran 9, tapi diteliti oleh Fakhruddin Ar-Razi 16. Apa mukjizat yang direkam dalam Al-Quran daripada mukjizat Nabi Musa? Yang pertama, membelah lautan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr fanfalaq fakana kullu firkin kattawdil azim. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu di lautan. Ini lautannya apa? Laut Merah. Laut Merah, Al-Bahrul Hamra. Nabi Musa pukul, terbelah menjadi 2. Bukan 2, dalam tafsir itu disebutkan 12 jalan. Dia punya tanah itu jadi kering yang ada di Laut Merah itu. Dan Allah buat 12 karena mereka waktu itu ada 12 suku. Nabi Musa membawa 600.000 orang Bani Israel. Fir'aun membawa pasukan 2 juta orang mengejar Nabi Musa. Yang luar biasa, Nabi Musa menyeberangi aman, terjaga. Fir'aun ingin masuk, ikut dari belakang Nabi Musa. Ini hewan tunggangannya kuda, tidak mau masuk karena takut kuda. Lihat begitu, kattawdil azim. Allah sebutkan itu lautan seperti gunung yang besar, terangkat seperti gunung yang besar. Kuda takut masuk. Lihat itu
lautan terangkat. Tapi Allah perintahkan malaikat turun, tarik itu kuda. Dari belakang malaikat suruh agar ini Fir'aun masuk, karena memang ajalnya mereka mati di situ. Maka kendaraan-kendaraan dari Fir'aun dan pasukannya didorong oleh malaikat dari belakang. Maka kendaraan itu masuk. Ketika masuk, Nabi Musa dengan kaumnya sudah sampai ke tepian. Maka lautan itu menutup mereka. Mati. Fir'aun sempat berada di atas air dan sempat menyatakan keimanan, amantu bi Rabbi Musa, tapi tidak diterima oleh Allah, terlambat. Ini mukjizat Nabi Musa. Kemudian mukjizat Nabi Musa lainnya, tongkatnya berubah jadi ular. Alqahu asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Allah bilang lempar itu tongkat. Dilempar tongkat di hadapan para penyihirnya Fir'aun. Ketika dilempar tongkat, tongkatnya jadi ular. Pakai kata mubin. Mubin apa artinya? Asli, original, bukan ular palsu. Dalam kitab Rawa'ihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni mengatakan, ternyata tukang sihirnya Fir'aun itu penipu. Jadi mereka punya tongkat itu kan jadi ular. Sebenarnya tongkatnya itu di dalam ada lubang. Ular mereka masukkan di dalam tongkat. Kemudian tongkat ini sudah didesain kalau lempar itu jadi kecil, sehingga yang terlempar seakan-akan ular. Itu diceritakan dalam kitab tafsir. Makanya Allah nyatakan kalau ularnya penyihirnya Fir'aun itu palsu, tapi kalau ular Nabi Musa asli. Pakai kata mubin, dilempar tuh tongkat jadi ular. Mereka kaget itu ular asli. Maka masuk Islam para penyihir. Ini mukjizat. Mukjizatnya yang berikutnya yang terekam dalam Al-Quran, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama Allah ceritakan iz takhluq minatin kahayati toir biizni. Yang pertama Nabi Isa membuat tanah liat berbentuk burung dengan izinku. Kata izinku, sudah dibuat itu tanah liat, tiba-tiba berubah jadi hewan, tapi belum hidup. Sudah berubah jadi hewan, tapi belum hidup. Padahal asalnya dari tanah liat. Itu mukjizat. Biizni, dengan izinku Allah. Kemudian tanfukhu fiha fayakunu tayra biizni. Kemudian ditiup itu hewan yang seperti burung, ditiup oleh Nabi Isa, roh masuk, bisa bergerak biizni, dengan izinku, izinnya Allah Ta'ala. Sudah begitu terbang itu burung. Nah, dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra mengatakan itu adalah kelelawar. Jadi kelelawar ini hasil karyanya Nabi Isa, makanya desainnya beda dengan burung. Mau bilang burung, bukan burung, tapi ada sayap juga. Khufas, hasil karyanya Nabi Isa. Sang raja Herodes namanya yang meminta, kalau kau Nabi coba ciptakan burung. Maka Nabi Isa bikin, tiup terbang. Heran mereka semua. Sebagian mengatakan itu sihir. Tuduhan ini sudah ada sejak lama. Yang berikutnya wa yubril akmah wa absar biizni. Yang ketiga, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Akmah, sembuh. Wa absar, wa abros, dan orang yang kena penyakit kusta disentuh oleh Nabi Isa sembuh. Kemudian disebutkan lagi biizni, dengan izinku. Jadi kalau mukjizat Nabi Isa ada kata biizni. Yang terakhir disebutkan tukhrijul mauta biizni.
Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati biizni, dengan izinku, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini direkam dalam Al-Qur'an, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan, kalau mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim, Allah tidak menyebut biizni. Tapi ketika mukjizat Nabi Isa, setiap mukjizat Allah sebutkan biizni, izinku, izinku. Ada seorang ulama pakar hadis dan tafsir dunia, masih hidup, masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, di Mesir. Namanya Dr. Abdul Ba'if Al-Katani. Beliau punya penafsiran dalam kitabnya beliau. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, redaksi kata izin tidak ada? Sebagian mufassir mengatakan ada tapi sedikit. Tapi kalau Nabi Isa, setiap mukjizat harus ada. Seakan-akan ingin mengklarifikasi bahwa ini bukan Nabi Isa yang buat, tapi aku, Allah. Tapi kalau Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak ada. Kenapa? Karena pada waktu itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, mereka punya pengetahuan dan keyakinan bahwa hal-hal yang luar biasa yang terjadi dari tangannya para nabi itu adalah izinnya Allah, mukjizat. Dan mereka tidak mengkultuskan Nabi Ibrahim, tidak mengkultuskan Nabi Musa sebagai Tuhan. Potensi untuk mengkultuskan itu tidak ada. Makanya tidak perlu diterangkan lagi. Sama halnya kita dengan Nabi Muhammad, tidak perlu dijelaskan lagi. Kita sudah yakin Nabi Muhammad Nabi. Tapi ketika Nabi Isa, potensi untuk mengkultuskan Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sudah muncul di umatnya Nabi Isa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa berupa mukjizat, mereka mengatakan, lihat, luar biasa, Tuhan ini. Maka Allah mengklarifikasi, lah biizni, ini izinnya saya, bukan Nabi Isa. Itu penafsiran yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini setiap katanya punya historis, punya makna, punya sir, punya rahasia. Ini namanya mukjizat. Yang ketiga namanya karomah, keramat. Sebelum kita masuk ke keramat, saya ingin bandingkan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, Nabi Musa punya mukjizat lainnya adalah pernah memukul batu keluar air. Idrib bi asokal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Pukullah dengan tongkatmu batu, maka akan muncul 12 mata air. Nabi Musa pukul, keluar air. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar di Loloda, sampai sekarang masih ada itu batu yang beliau tusuk dengan kayu keluar air. Bisa ditanyakan kesaksian orang-orang di Loloda. Keramat, kalau para nabi mukjizatnya ada, keramat juga sama bisa. Ini keyakinan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan kullu ma kana mu'jizatan lin nabi jaza ayyakuna karamatan liwali. Setiap mukjizat yang terjadi di tangannya para nabi, hal itu juga mungkin dan bisa terjadi keramat dari para wali. Makanya Nabi Musa tusuk batu keluar. Wali, bukan nabi, walinya umat Nabi Muhammad juga banyak yang seperti itu. Batu ditusuk keluar air. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW beda, bukan batu ditusuk keluar air, tapi dari jari beliau keluar air. Al-Imam Al-Muzani mengatakan, kalau batu keluar air itu biasa, karena ada juga batu kalau kita pukul ada keluar air, biasa. Walaupun itu mukjizat, tapi sering terjadi juga dalam konteks yang biasa. Tapi yang luar biasa, keluar di antara daging dan darah air. Maksudnya dari tangan Nabi Muhammad SAW keluar. Itu lebih luar biasa, kata Imam Al-Muzani. Dalam hadis Sahih Bukhari,
Itu dalam satu peristiwa dalam peperangan namanya Ghazwatul Hunain. Air sudah habis, hanya milik Nabi. Air sedikit. Sahabat berebutan, "Ya Rasulullah, ini kami kehabisan air." Kemudian Nabi memasukkan tangannya. Maka air itu mengucur dari jari-jari beliau, keluar dari jari beliau. Dan sahabat antri untuk menggunakan air tersebut, wudu dan minum. Jumlah pada waktu itu, Jabir bin Abdullah mengatakan, jumlah pada waktu itu yang hadir 500 orang. Cukup satu baskom kecil dari tangan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, seandainya ada 100.000 orang juga akan cukup, karena air yang keluar dari tangan Nabi begitu deras, kata dia. Dan ini air yang paling terbaik setelah air Zam-Zam. Nabi katakan dalam riwayat At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah, afdalul miyah ma'u Zam-Zam. Fi riwayat ukhra, afdalul miyah ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Paling afdalnya air di muka bumi ini air Zam-Zam. Tapi air yang keluar dari tangan Nabi SAW itu yang paling terbaik. Makanya Imam Subki membuat syair, afdalul miyah ma'un qad naba'a min baini asabin nabi muttaba yalihi ma'u Zamzam fal kausar fanilul mithri thumma baqiyul anhuri. Paling afdolnya, paling terbaiknya air adalah air yang pernah keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian air Zam-Zam, kemudian telaga Nabi Al-Kautsar, kemudian Nil Mesir, dan sisanya adalah sungai-sungai yang lainnya. Itu kata Imam Subki. Keluar tentang Nabi. Mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keramat para wali di dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zalabini bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan arti kata Maryam itu artinya adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Maryam artinya pelayannya Allah. Disebutkan dalam kitab Mu'jam Mufradat yang pada Quran. Masuk di tempat ibadahnya Nabi Isa, di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, itu dikunci dari luar. Yang membawa makanan Nabi Zakaria, tahu-tahu masuk sudah ada makanan, sudah ada buah-buahan. Ini dari mana wahai Maryam? Maryam mengatakan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Itu namanya karamah. Ada juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin ana atika bi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesarku, wahai pejabat-pejabatku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Ratu Balqis di Yaman, Nabi Sulaiman di Palestina. Siapa yang bisa? Sebelum mereka datang berserah diri, maka jin Ifrit mengatakan, qala ifritun minal jin. Jin Ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya saya mampu dan kuat melakukan itu. Dan engkau bisa percaya dengan apa yang aku sampaikan. Kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang menguasai ilmu kitab. Dalam tafsir disebutkan namanya Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya. Dalam kitabnya Syekh Ali Jum'ah mengatakan
masih sepupunya Nabi Sulaiman. Dia hafal Ismul A'zam, satu nama Allah yang jika digunakan doanya mustajab. Dia tahu tuh rahasia itu. Apa kata ahli kitab ini? Seorang wali ini, seorang wali, dia katakan, kalau saya bisa pindahkan itu sebelum engkau kedipkan mata sudah pindah. Lebih hebat daripada jin ifrit. Dan ini ucapan direalisasikan, dibuktikan. Langsung pindah itu singgasana. Falamma ra'ahu mustaghirra indahu qala hadza min fadli rabbi. Waktu Asif bin Barkhayah ini memindahkan singgasana, terpindah langsung di hadapan Nabi Sulaiman. Di saat itu juga, maka Nabi Sulaiman mengatakan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keramat namanya. Bukan nabi tapi wali. Ada juga Ashabul Kahfi, bukan nabi tapi wali. If awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Keramat. Nah, 4 ini untuk orang-orang baik. Ini namanya khawariqul adah. Saya harus tuntaskan ini. Yang ketiga, yang 3 sisanya ini untuk orang jahat. Yang 4 tadi mulai dari irhasat, mu'jizat, karamah, kurang 1 maunah. 4 maunah. Maunah ini untuk orang-orang soleh. Dia tidak mesti seorang wali, tapi dia orang baik, Allah berikan pertolongan. Dan ini syaratnya dapat pertolongan Allah jika ibadahnya baik kepada Allah. Makanya di surat Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Mauna artinya meminta pertolongan atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasta'in, meminta pertolongan, artinya kita meminta kepada Allah mauna, pertolongan. Dalam hadis Nabi katakan innal ma'unata ta'ti minallah lil abd ala qadri ma'unah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu Allah turunkan kepada hambanya, dan pertolongan ini berasal dari Allah sesuai dengan keadaan dan kondisi tertentu atau kebutuhan tertentu. Contoh kasusnya, ada nabi palsu yang ada di Son'a, Aswad al-Ansi namanya, mengaku nabi. Pernah seorang ulama Abu Muslim al-Khawlani dibakar hidup-hidup karena tidak mau mengakui dirinya sebagai nabi. Akhirnya dibakar hidup-hidup, dibuang dalam api yang menyala. Yang luar biasa, Abu Muslim al-Khawlani seorang tabi'in, dia sholat di dalam api. Nah, ini namanya ma'unah, pertolongan Allah. Sampai pada akhirnya dia keluar dalam keadaan tidak terluka sama sekali dari api. Akhirnya pengikut nabi palsu Aswad al-Ansi semuanya kembali ke agama Islam, dan mereka membunuh ini nabi palsu Aswad al-Ansi. Ini namanya ma'unah. Sampai pada akhirnya sampai ke Madinatul Munawwarah, ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau. Sayyidina Umar ketika ketemu dengan Abu Muslim al-Khawlani mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yamutni hatta arani fi ummati Muhammadin man suni'a bihi kama suni'a bi Ibrahim al-Khalil. Segala puji bagi Allah yang belum mewafatkan saya, sehingga saya masih sempat melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad yang dia punya keramat sama seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar oleh api, ini keramat juga, tidak terbakar. Jadi ma'unah ini masuk bagian keramat, tapi dia punya fungsi sebagai pertolongan di saat membutuhkan. Namanya ma'unah. Ini 4. Yang 3 ini untuk yang jahat. Yang kelima namanya ihana. Wa may yuhinillah fama lahu ilal mukrimin. Siapa orang yang Allah hinakan, maka dia tidak akan temukan orang yang memuliakannya. Jadi ada nabi palsu lagi namanya Musailim al-Kadzdzab. Ini al-ihana, menghinakan diri. Allah menghinakan dirinya. Jadi dia ingin meniru Rasulullah karena dia sudah mengaku sebagai seorang nabi,
Semua mukjizat Nabi dia ingin tiru. Di antaranya ada orang buta datang, berobat kepadanya. Di dalam mukjizat Nabi Muhammad ada sahabat namanya Qatadah ibnu Nu'man, itu dalam perang Badar itu matanya terlepas kena pedang musuh, matanya terlepas sampai mereka ingin memotong itu. Tapi Nabi melarang, jangan dipotong. Kemudian Nabi ambil itu mata, Nabi masukkan kembali ke tempatnya. Setelah itu sembuh seperti semula. Sehingga dia katakan, saya tidak tahu mata saya yang terkena pedang itu yang mana, yang pernah terlepas itu yang mana. Artinya sudah kembali normal. Nah itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini mau ditiru oleh Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Ada orang buta datang, butanya sebelahnya sehat, minta tolong mukjizat, tolong sembuhkan mata saya yang buta sebelah. Dia pegang, ketika diangkat itu tangan, buta dua-dua mata. Kenapa? Al-ihana, hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Tapi tujuannya Allah hinakan dia agar menunjukkan ini Nabi palsu. Kasus kedua, Nabi Muhammad SAW lewat, diceritakan dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Imam Baihaqi. Sumur ini airnya sedikit, kemudian sumur tersebut keruh, kotor. Nabi Muhammad SAW ludah, masuk itu ludahnya ke sumur, airnya menjadi penuh, dan yang kotor berubah menjadi jernih, terkena air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ditiru oleh Musailimah al-Kadzdzab. Lewat di satu sumur, mereka minta, wahai Nabi, tolong mukjizatmu keluarkan. Ini sumur airnya sedikit, kemudian dia keruh, ludah biar tambah banyak seperti Nabi Muhammad. Maka dia ludah dengan percaya dirinya, dia ludah. Ketika dia ludah, air kering habis. Satu riwayat mengatakan airnya yang tadinya penuh, dia ludah, air jadi sedikit, dan tadinya air itu jernih berubah menjadi asin karena ludahnya. Ini luar biasa, tapi al-ihana, menghinakan dia. Ada anak bayi baru lahir, kembar 2 orang datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Diminta keberkahan, Nabi tolong pegang kepala mereka. Nabi pegang kepalanya anak tersebut. Apa yang terjadi? Itu rambutnya lebat, tumbuh, sampai hari tua tidak botak, karena pernah disentuh oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Ada anak bayi lahir, mereka datang ke Musailimah al-Kadzdzab, ingin Musailimah al-Kadzdzab memegang kepala anak mereka, padahal waktu itu rambut anak mereka ada. Mereka minta tolong mukjizatmu agar rambut anak kami dia lebat, dia hitam, dia panjang. Maka dipegang oleh Musailimah al-Kadzdzab. Selesai pegang, dilepas itu tangan, rontok rambut. Akhirnya sampai hari tua botak dua-dua. Al-ihana, Allah hinakan. Ini untuk orang jahat. Yang berikutnya, keenam, al-istidraj, alladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan kelebihan kepada mereka, tapi sifatnya menipu mereka agar mereka tenggelam dalam kesesatan dan kejahatan mereka. Jadi kalau ada orang tidak sholat 5 waktu, tukang maksiat, tidak baik kepada manusia, tapi bisnisnya sukses, setiap usahanya lancar, Masya Allah, Allah sayang kepada saya. Bukan sayang, itu istidraj. Karena istidraj itu membuat orang tenggelam di dalam kesalahannya. Dia merasa ini adalah satu kelebihan, padahal itu adalah tipu daya yang membuat dia terjerumus di dalam kesesatannya, kejahatannya, dosanya. Namanya istidraj. Seperti Dajjal, itu istidraj. Bisa hidupkan orang mati, bisa turunkan hujan.
baina khalqi Adam ila qiyamis saah fitnatun akbar min dajjal, kata Nabi. Tidak ada fitnah yang paling besar mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat seperti fitnahnya Dajjal, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi mengajarkan, man hafiza asra ayatin min awali surat al-kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat di awal surat al-kahfi, Allah akan jaga dia dari Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW. Ini namanya al-istidraj. Dan yang terakhir, yang ke-8, namanya sihir. Sihir juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sihir itu tipuan mata, tapi sebagian ulama mengatakan sihir itu adalah benar-benar ada, sama seperti mukjizat, sama seperti keramat, sesuatu yang luar biasa, tapi dimiliki oleh orang-orang jahat. Dan sihir ini berbeda dengan istidraj, berbeda dengan ihana. Kalau ihana dan istidraj, Allah yang berikan, Allah yang berikan. Tapi kalau sihir bisa dipelajari. Makanya dalam Al-Quran, kalau hakikat memang dari Allah, kita bicara bukan hakikat, realita. Allah sebutkan, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babal Harut wa Marut. Setan-setan yang kafir, mereka itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Allah sebutkan yu'allimuna, berarti bisa belajar, bisa diajarkan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babal Babiloniah, Haruta wa Maruta, yaitu Harut dan Marut. Nah, inilah namanya khawariqul adat, hal-hal yang luar biasa.